menampak-nampakkan kebaikan, memamerkan kebaikan, atau melakukan kebaikan, tujuannya adalah agar mendapatkan pujian, sanjungan, penghormatan ya dari orang lain. Itu namanya riya. Bukan berarti kita itu kalau beribadah sembunyi-sembunyi, enggak, biasa, natural aja, alami aja. Kita beribadah ya, kalau memang di publik ya kita publik. Kita boleh kok posting-posting itu boleh. Kita misalnya donasi boleh. Kita misalnya bantu orang untuk memotivasi orang lain boleh. Tapi hatinya ditata. Karena ini makanya ini kalau orang nggak bisa nata hatinya, dia tujuannya biar saya dapat like banyak, biar saya dapat dapat suara banyak, biar saya dihormati sama orang banyak, dipuji-puji, disanjung-sanjung sama orang banyak. Berarti orang ini riya, seperti itu ya. Dan orang yang riya ini rugi besar. Satu, dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya. Yang kedua, dia mendapatkan dosa. Wis gak oleh pahala, malah oleh dosa. Ya, jadi makanya harus hati-hati. Maksiat hati. Yang pertama termasuk maksiat hati. Jadi orang mungkin diam nggak ngapa-ngapain di rumah atau sedang santai begitu, tapi ternyata dia terjatuh kepada perbuatan maksiat hati, karena itu di hati itu. Yang pertama adalah ragu-ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ketika muncul dalam hatinya ragu, Allah ada apa enggak, Allah Maha Kuasa apa tidak, Allah Maha Adil apa tidak, ragu-ragu dalam hal semacam ini, maka orang ini terjatuh kepada perbuatan maksiat hati. Bahkan tidak hanya maksiat hati, dia terjatuh kepada perbuatan kufur. Ini membahayakan keimanan. Beriman, orang beriman. Iman itu artinya yakin, percaya. Itu artinya iman. Nah, tidak akan bisa bertemu dengan namanya ragu. Orang kalau ragu berarti tidak yakin. Kalau yakin berarti dia tidak ragu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ayatnya kayak gitu. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin dengan adanya Allah, dengan adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak ragu-ragu. Tsumma lam yartabu. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, apa bunyinya? Alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi. Raiba itu ragu artinya. Jadi dzalikal kitab, ini adalah kitab, itu adalah kitab la raiba fi. Dzalikal kitabula raiba fi. Kitab yang tidak ada keraguan akan kebenaran isi dari kitab tersebut. Oleh karenanya tidak boleh orang itu ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk rekaman, Zun. Tidak boleh ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu dengan adanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman begini yang terkait kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipertanyakan atau tidak boleh ditanyakan pertanyaan yang ini membahayakan keimanan. Pertanyaan kayak gimana itu? Beberapa orang-orang yang mereka ini ingin menghancurkan Islam itu melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang ini membahayakan keimanan. Mereka mengatakan, apakah Allah Maha Kuasa menjadikan Tuhan yang sama dengan zatnya, misalnya, sama dengan dirinya, katanya seperti itu. Jadi pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan. Dan pertanyaan ini tidak dijawab dengan ya kuasa, juga tidak boleh dijawab dengan tidak kuasa. Tidak boleh dijawab dua-duanya. Seperti juga pertanyaan kayak gini, apakah Allah Maha Kuasa menjadikan zatnya berada di dalam gelas ini, dalam botol? Nah, ini juga sama. Pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, ya. Tidak boleh dijawab dengan ya kuasa, tidak boleh dijawab tidak kuasa, tidak boleh dijawab dua-duanya. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah itu adalah pertanyaan yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang mustahil dan kekuasaan Allah
tidak berkaitan dengan hal-hal yang mustahil. Ya makanya kita mungkin pernah dengar penjelasan dari guru kita tentang hukum akal. Jadi hukum akal itu ada 3 macam. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Pernah dengar nggak ibu-ibu nggak? Ya nggak pernah ya, biar dengar sekarang. Jadi ada wajib akli, nggak ada ini bisa ditulis. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Ya. Akli ini akal, secara akal. Ya. Wajib akli itu berarti sesuatu yang harus diterima adanya oleh akal, dan akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada. Itu namanya wajib akli. Saya ulangi lagi, wajib akli adalah sesuatu yang akal ini menerima kalau sesuatu itu ada, dan akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada. Seperti apa? Seperti adanya Allah. Jadi akal itu menerima akan adanya Allah. Dan akal tidak menerima kalau dikatakan Allah itu tidak ada. Adanya Allah, sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang wajib akli. Jadi akal pasti menerima adanya, dan akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada, sesuatu itu tidak ada. Itu wajib akli. Kemudian kebalikannya mustahil akli. Mustahil akli. Mustahil akli itu adalah sesuatu perkara, ya, perkara yang akal tidak menerima kalau perkara itu ada. Akal tidak menerima kalau perkara itu ada. Kebalikan dari wajib akli. Seperti apa? Seperti adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Tuhan selain Allah. Itu tidak diterima oleh akal. Tidak diterima oleh akal. Kemudian yang ketiga itu jaiz akli atau mungkin akli. Sama, jaiz akli atau mungkin akli. Yamshi? Kalau yamshi kata. Suara saya juga udah cukup nyaring. Pastikan aja kalau ini masuk. Jaiz akli, ya. Sesuatu yang akal menerima kalau sesuatu itu ada, tetapi akal juga menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Seperti apa? Seperti adanya kita. Saya dijadikan oleh Allah laki-laki. Panjenengan semuanya di sini dihadirkan oleh Allah perempuan. Apakah diterima oleh akal kalau seandainya saya ini dijadikan oleh Allah perempuan? Diterima. Diterima juga oleh akal. Tetapi ya, ketika saya dijadikan laki-laki juga diterima oleh akal. Itu namanya jaiz akli. Jadi akal menerima kalau sesuatu itu ada, akal juga menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Itu namanya jaiz akli, mungkin akli. Tuh. Oke, contoh lain. Misalnya, saya dijadikan lebih tinggi daripada ukuran saya sekarang. Diterima nggak oleh akal? Diterima. Saya diterima oleh akal kalau saya ternyata lebih tinggi dari ukuran saya sekarang, atau lebih pendek, atau saya lebih glowing, lebih putih daripada kulit saya yang sekarang, atau lebih gelap. Ini namanya jaiz akli. Orang punya anak misalnya selusin, diterima oleh akal apa enggak? Diterima. Orang punya anak misalnya 20 cewek semua, diterima oleh akal? Diterima. Itu adalah perkara-perkara yang jaiz akli, ya. Ada hujan es, jaiz akli, diterima oleh akal. Ada hujan air, hujan meteor. Ini di LA, ini di Amerika ini sekarang sedang, ya, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh akal. Ada rumah terbang karena dihantarkan oleh angin, diterima oleh akal? Diterima oleh akal. Ini namanya jaiz akli. Akal menerima kalau seandainya ada. Kalau seandainya tidak ada, juga diterima oleh akal. Itu namanya jaiz akli. Manusia, sekarang kita kasih contoh lain yang lebih ekstrim. Manusia punya sayap, diterima oleh akal apa enggak? Diterima oleh akal. Tetapi itu enggak, Allah tidak menjadikan itu. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa saja manusia diciptakan dengan sayap, dengan sirip, dengan insang begitu. Cuman kita enggak diciptakan seperti itu.
Cuman kita tidak diciptakan seperti itu. Nah, ini namanya jaiz akli. Boleh-boleh saja Allah menjadikan kita manusia itu seperti burung begitu kan. Jadi nggak usah pakai sepeda motor matic, kalau mau tinggal ngepakin sayap aja. Nggak usah pakai tangga kalau naik ke atas, tinggal ngepakin sayap aja. Tetapi kita dijadikan oleh Allah tanpa sayap. Nah, ini namanya perkara yang jaiz akli. Nah, jadi akal menerima kalau perkara itu ada, kalau seandainya perkara itu tidak ada, akal juga menerima. Nah, pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan tadi, adanya sekutu bagi Allah itu adalah perkara yang mustahil akli, ya. Menjadikan zat Allah dalam sebuah botol itu adalah perkara yang mustahil akli, ya. Jadi tidak diterima oleh akal. Oleh karenanya kalau ada orang nanya seperti itu, jawabannya adalah ini adalah perkara yang mustahil akli dan kekuasaan Allah tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Paham nggih panjenengan nggih? Itu cara jawabnya. Jadi jawabannya saya ulangi lagi, ini adalah sesuatu yang ini adalah perkara yang mustahil akli dan kekuasaan Allah tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Dan tidak boleh dikatakan Allah tidak kuasa karena itu akan menjadikan Allah lemah, ya. Jadi cara jawabnya seperti itu. Itu adalah perkara yang mustahil akli dan kekuasaan Allah tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Jadi makanya harus hati-hati ini. Kita itu harus meyakini keyakinan yang benar. Makanya harus ngaji. Kalau misalnya dengerin ceramah atau misalnya dengerin konten atau lihat media sosial, ini hati-hati ini. Kadang di situ ada sesuatu itu salah, keliru dalam urusan agama, kemudian orang meyakini. Lah ini bisa saja dia terjatuh kepada maksiat hati, bahkan dia terjatuh kepada kekufuran. Makanya harus hati-hati, ibu-ibu. Tidak boleh orang ragu-ragu akan adanya Allah. Tidak boleh orang ragu-ragu akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu sering dipertanyakan, monggo. Sering dipertanyakan, kenapa perempuan itu kok tidak boleh poliandri, kalau laki-laki boleh poligami misalnya. Kenapa dalam hukum Islam kalau perempuan itu mendapatkan setengah dari bagian laki-laki? Ya, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu-ibu? Di antaranya adalah kalau orang belajar secara menyeluruh, dia akan tahu, oh, jadi kenapa kok laki-laki itu mendapatkan 2 bagian perempuan? Kenapa perempuan kok mendapatkan separuh bagian dari laki-laki? Jawabannya adalah karena laki-laki itu yang menanggung nafkah perempuan. Ketika menikah misalnya, laki-laki menikah dengan perempuan, ya. Yang bayar mahar siapa? Laki. Didapatkan, diperoleh sama siapa? Perempuan, ya kan? Nah, kemudian yang wajib memberi nafkah siapa? Laki-laki. Yang berhak mendapatkan siapa? Istri, perempuan kan? Lah itu diantaranya itu. Jadi makanya sudah ada aturannya itu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui kondisi manusia, detailnya, rinciannya kayak gimana itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Makanya hukumnya dijadikan seperti itu. Laki-laki yang menanggung nafkah, laki-laki yang punya kewajiban bayar mahar, sehingga diantaranya adalah ketika ada keluarga yang meninggal, anak laki-laki itu mendapatkan bagian 2 anak perempuan. Karena anak laki-laki nanti kalau menikah dia wajib bayar mahar, wajib menafkahi. Sedangkan yang perempuan, dia dinafkahi, dia dapat mahar, dan itu haknya perempuan. Ya, diantaranya itu para jamaah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah ada. Tidak boleh ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat wajibnya, keadilannya dan seterusnya itu harus yakin, tidak boleh ragu sedikit pun. Kemudian yang berikutnya adalah mendustakan takdir Allah. Mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mendustakan takdir Allah? Mendustakan takdir Allah adalah meyakini bahwa ada kejadian itu bukan diciptakan, bukan dikehendaki oleh Allah. Itu namanya mendustakan takdir. Takdir itu ketentuan, kepastian, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini tanpa terkecuali
itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kecelakaan beruntun ya. Kemudian ada pesawat jatuh kemarin kan, dan sebagian selamat, ada yang meninggal. Yang Korea kemarin itu kan semuanya meninggal kecuali 2. Pramugari 2 di belakang ekor sayap itu masih hidup. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya perantaranya macam-macam gitu. Jadi pesawatnya itu di berita disebutkan pilotnya itu sudah berusaha untuk mendarat. Dan mendarat. Tapi sangat disayangkan nabrak pagar tembok beton. Akhirnya meledak. Gitu katanya gitu. Ya jalarannya aja gitu. Ya lantarannya aja. Seperti itu. Jadi makanya semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tidak kerja tapi rezekinya lancar. Ada juga sebaliknya orang pontang-panting gitu, peras keringat banting tulang ya. Tapi ternyata rezekinya ya gitu-gitu aja. Ya. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang asal-asalan bisnis tapi ternyata berhasil. Ada yang serius, tekun, modal, ternyata tekor. Lah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pinter, sekolahnya prestasi begitu. Tapi ya kere juga. Ada juga orang yang tidak ngerti apa-apa, bahkan tidak bisa baca. Tetapi bos dia. Nah, seperti itu. Ada orang misalnya, kemarin misalnya pemilu itu, DPR itu kan. Ada orang tuh sudah modal jor-joran. Sudah berapa M atau berapa T bahkan. Tapi tidak jadi. Ada apa Mbak? Ada apa tidak ada? Ada. Ada juga orang itu tidak modal begitu. Tidak modal, bahkan suaranya nggak mendukung. Suaranya itu dapat 50 suara mungkin. Tapi jadi. Lah kok bisa Ustadz? Bisa. Karena ternyata yang jadi atasnya ini yang jadi ini sebelum dilantik meninggal dunia. Oh, akhirnya suaranya turun ke bawah. Geser. Iya, geser ke bawah. Lah ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya gitu. Ya kalau emang sudah dikehendaki oleh Allah tidak akan bisa ada yang mencegah gitu. Nggak ada bisa yang mencegah. Presiden siapa, pemimpin Amerika sekalipun nggak ada yang bisa mencegah. Kalau sesuatu itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang daftar haji, sudah nabung, ya, sudah dijaga kesehatannya, ternyata nggak berangkat, ya, karena sudah meninggal duluan, umpamanya ini. Atau kalau nggak gitu, ya mau berangkat ada aja halangannya begitu. Sebaliknya ada orang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, ya nggak nabung, nggak apa, naik haji dia. Ya ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita udahlah kalau dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya memang benar kayak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak ikhtiar. Harus ikhtiar. Gitu. Udahlah, nggak usah makan, nanti juga kenyang-kenyang sendiri kalau dikehendaki oleh Allah. Nggak begitu konsepnya para jamaah. Tetap kita ikhtiar, kita kerja yang benar, yang halal, yang rajin, doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar diberikan kelapangan rizki. Tapi seandainya gagal, seandainya tidak berhasil, ya sudah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan rizquka la yakuluhu ghairuka, ya. Rizquka la yakuluhu ghairuka. Rezekimu tidak akan dimakan oleh orang lain. Karena kalau dimakan oleh orang lain itu bukan rezekimu, rezeki orang yang makan. Pas pembagian berkat, ya. Misalnya kepanitiaan, sebentar lagi kan Isra Mi'raj ini. Ya, dapat berkat. Berkatnya random. Tahu random ibu-ibu? Ya, campur begitu kan. Ada yang isinya ayam, ada yang daging, ada yang tahu tempe tok begitu kan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tanggung begitu kan. Orang sudah menghitung, waduh mudah-mudahan yang kresek merah itu nanti di depan saya begitu kan. Nah, sudah diboking sama dia. Tapi dia entah apa nggak perhatian atau apa, pas buka HP sudah raib di depan ini. Ganti berkat yang kecil misalnya, karena sudah pindah bergeser ke satunya, nah lainnya. Jadi itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang rizki kita ya cepat, lambat, gampang, mudah, pasti akan sampai di hadapan kita, pasti akan sampai di mulut kita. Karena itu rizki kita. Ada orang begitu, dikisahkan ada orang dia sedang memakan
setangkai anggur begitu. Mau dimakan semuanya. Kan kalau anggur itu kan nggak mungkin langsung diemplok semuanya kan, enggak kan? Satu-satu dimakan satu-satu. Tinggal satu biji. Tinggal satu biji. Oh, ini sudah, ini pasti jatah saya ini. Dalam hatinya kayak gitu. Kemudian dimakan, dilempar, pluk. Segera di sini. Gitu mungkin. Kemudian akhirnya apa? Dimuntahkan sama orang itu, jatuh. Ada anak kecil dimakan sama anak kecil. Rezekinya anak itu berarti. Nah, jadi itu para jamaah. Jadi rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain. Karena yang dimakan oleh orang lain bukan rezeki kita, rezekinya orang itu. Dan rezeki itu memang ada kalanya halal, ada kalanya haram. Kita diperintahkan untuk mencari yang halal, seperti itu. Jadi ini ya, semua yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diyakini misalnya ada sesuatu yang aneh begitu. Oh, ini bukan kehendaknya Allah, tidak boleh. Itu berarti mendustakan takdir. Yang berikutnya, membenci para sahabat, ya. Membenci para sahabat. Kita sudah menyebutkan sahabat ini adalah orang yang berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dan mati dalam kondisi beriman. Ya, itu namanya sahabat. Ya. Artinya, kalau meninggal bukan dalam kondisi beriman, walaupun sempat beriman, bukan dinamakan sahabat. Ada. Jadi masa Rasulullah itu juga ada orang-orang yang murtad, itu ada. Di masa Rasulullah itu ada orang-orang yang murtad. Bahkan sebagian mereka itu adalah orang-orang yang menulis wahyu. Tim penulis wahyu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau habis menerima wahyu dari malaikat Jibril, itu disampaikan kepada para sahabat. Nah, itu ada tim bagian yang menulis begitu. Nah, di antara mereka yang tugasnya itu adalah menulis wahyu, itu ada yang murtad, itu ada para jamaah. Padahal nulis wahyu itu. Artinya apa? Kita itu jangan merasa aman. Kita itu jangan, oh aku kuwi solehah, saya kuwi soleh, bendino melu ngaji. Ndak, kita itu jaga istiqomah. Apa istiqomah, mudah-mudahan mati dalam kondisi yang baik. Kalau orang kebiasaannya baik, ya pungkasannya biasanya baik. Kalau orang buruk, nanti aja dah kalau mau mati tobat. Ya kalau tahu. Wong malaikat itu nggak permisi mau nyabut nyawa, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada notifikasi. Pengguna nomor telepon sekian siap-siap nanti malaikat Israel akan mendatangi Anda. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Bisa nggak ditunda? Nggak bisa dinego. Jadi makanya harus hati-hati. Kita istiqomah ya. Bagaimanapun keadaannya, ya pengajian kita ini yang sepekan sekali ini, kalau emang nggak darurat banget ya mohon hadir begitu untuk kemaslahatan kita bersama. Saling mengingatkan begitu para jamaah. Dia harus hati-hati. Jangan takut hujannya hujan air soalnya. Begitu. Saya sering ngasih pendekatan kayak gini. Misalnya nggak, misal. Kalau seandainya ada pembagian uang tunai, hujan, datang. Oh, kok nggak takut? Jadi ini, ayo misalnya ada pembagian di balai desa misalnya, pembagian uang tunai ya, bantuan langsung tunai BLT, dan ini semuanya dapat, pokoknya datang misalnya. Hujan, kira-kira tetap datang apa enggak datang orang-orang? Oh, kok bisa itu? Kalau haji alasannya hujan. Nah, ini. Karena memang seperti itu, urusan pahala akhirat itu memang nggak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lewat kuburan, itu kan kuburan itu kan tenang kan? Jangan kira dalam tenang, bawahnya tenang, orangnya tidur dengan pulas, enggak. Menyesuaikan dengan amal ibadah orang itu masing-masing. Kalau ternyata sebelumnya, semasa dia hidup di dunia, ini banyak dosanya, banyak maksiatnya, ya, dan seterusnya, dan mati belum sempat bertaubat, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak ditampakkan. Tidak ditampakkan kepada kita begitu. Kalau ditampakkan masjid rame gitu. Ada yang berani begitu kan. Justru malah disebutkan dalam hadis itu bahwa ketika mayit itu ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Jadi mayit itu kan diantar oleh orang-orang yang mayit kan nggak bisa kan datang sendiri, berangkat sendiri ke kuburan, nggak ada kan.
ada yang bawa, ada yang ngangkut, ada yang gotong, ya. Terus ketika selesai prosesi penguburan ditinggal, malaikat datang. 2 orang malaikat datang, ya, malaikat Munkar dan Nakir, menanyakan siapa Tuhanmu dan seterusnya. Lah orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan itu dipukul dengan pukulan yang keras, dengan benda yang keras, sakit, menjerit, histeris, dan teriakannya itu didengar oleh siapapun yang ada di dekat situ, kecuali yang ditutup pendengarannya itu adalah 2 golongan. Yang pertama adalah golongan manusia, yang kedua adalah golongan jin. Jadi jin dan manusia itu tidak mendengar histerisnya orang-orang yang mengalami siksa kubur dan semacamnya. Tapi kalau binatang itu mendengar. Makanya kadang jangan heran, kok tiba-tiba misalnya ada binatang tiba-tiba lari. Lah itu boleh jadi karena mendengar teriakan dan semacamnya. Namun terkadang juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada mungkin video atau orang cerita saya lewat kuburan begitu. Nah, ini pernah juga ada salah seorang sahabat pada saat itu lewat kuburan begitu, lihat orang keluar dari dalam kubur, kemudian ditarik lagi ke dalam kubur, dirantai dengan rantai dari api dan seterusnya. Nah, jadi itu kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita jangan lalap, itu kan film-film horor begitu. Enggak, kadang ada juga yang beneran seperti itu. Walaupun yang di film itu banyak bumbunya, banyak imajinasinya dan seterusnya. Ya apapun itu, kita punya keyakinan para jamaah di dalam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Itu ya, jadi hati-hati, tidak boleh membenci para sahabat. Tadi sudah kita sebutkan, orang yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dan mati dalam kondisi beriman. Kemudian para keluarga juga sama, kemarin sudah kita sebutkan. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah orang-orang yang merupakan kerabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka merupakan orang-orang yang beriman. Itu kerabat ya. Artinya kalau nggak beriman bukan termasuk kerabat. Kemudian orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan seterusnya. Karena kedekatan mereka kepada Allah, kita diperintahkan untuk mencintai mereka, bergaul dengan mereka, ya, mengambil nasihat dari mereka dan seterusnya. Kemudian termasuk maksiat hati adalah merasa aman dari siksa Allah. Merasa aman dari siksa Allah. Bagaimana orang itu merasa aman dari siksa Allah? Dengan dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Alah, dosa ngene tok ae, begitu. Jadi dia maksiat lagi, maksiat terus, maksiat jalan dan seterusnya. Dan dia beranggapan nanti pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya merasa aman dari siksa Allah, dan ini termasuk maksiat hati. Lawannya putus asa. Kalau putus asa itu orang dia merasa Allah tidak akan merahmatinya. Jadi orang merasa kebanyakan dosa, wes aku kikakan dosa, tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, itu juga tidak boleh. Sudah kita sebutkan ya kemarin ya, apa jalan tengahnya antara rasa takut dan rasa berharap. Jadi takut kita itu bagaimana? Kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama kita juga mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk melaksanakan segala perintah Allah. Kita juga berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seandainya jatuh kepada perbuatan maksiat, ya segera bertaubat. Kalau jatuh lagi, bertaubat lagi. Jatuh lagi, bertaubat lagi, kayak gitu. Jangan bosan. Karena apa? Kalau kita punya baju kita kotor, apa yang kita kerjakan? Cuci. Kalau kotor lagi, cuci lagi, seperti itu. Ini sama, ya. Kemudian ada sombong. Kemudian ada riya. Sombong kemarin itu sudah kita sebutkan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dari orang lain. Dituturi, dinasihati, ya dikasih tahu yang benar nggak nerima. Wis ojo melu-melu urusanku. Nah, kayak gitu misalnya. Padahal sudah dinasihatin yang baik dan seterusnya. Jadi kita ini ya dalam bersosialisasi dengan sesama manusia, dengan sesama muslim, kita harus peduli dengan orang lain.
Kalau seandainya ada saudara kita, saudari kita melakukan kesalahan, kita nasihati, kita kasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dan dua-duaan. Jangan dinasihati di depan umum. Malu jadinya. Kalau malu biasanya nggak diterima. Bahkan tidak hanya itu, malah jadinya rame. Gitu. Jadi kalau mau nasihati, dua-duaan. Saya punya catatan, saya mau nasihatin sampean ini kok kayak gini, kok gini, kok gini, kok gini. Kenapa kok sekarang nggak pakai kerudung gitu? Nasihatin baik-baik gitu. Sampean ini nggak punya hutang, kok utangnya nggak dilunasi gitu. Sampean kenapa kok ambil pinjaman ke bank? Dinasihati baik-baik. Kayak gitu. Kalau nggak diterima ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi sombong itu kayak gitu, tidak menerima nasihat orang lain dikarenakan orang lainnya ini lebih muda, dikarenakan orang lainnya ini lebih bawah tingkatan ekonominya misalnya, atau meremehkan dan melecehkan orang lain begitu. Jadi kayak jijik begitu lihat orang lain nggak level, nggak kelas, misalnya ada model-model orang seperti itu. Tuh. Kemudian ria ini adalah menampak-nampakkan kebaikan, memamerkan kebaikan atau melakukan kebaikan, tujuannya adalah agar mendapatkan pujian, sanjungan, penghormatan ya dari orang lain. Itu namanya ria. Bukan berarti kita itu kalau beribadah sembunyi-sembunyi, enggak, ya biasa, natural aja, alami aja. Kita beribadah ya, kalau emang di publik ya kita publik. Kita boleh kok posting-posting itu boleh. Kita misalnya donasi boleh. Kita misalnya bantu orang untuk memotivasi orang lain boleh. Tapi hatinya ditata. Karena ini makanya ini kalau orang nggak bisa nata hatinya, dia tujuannya biar saya dapat like banyak, biar saya dapat suara banyak, biar saya dihormati sama orang banyak, dipuji-puji, disanjung-sanjung sama orang banyak. Berarti orang ini ria, seperti itu ya. Dan orang yang ria ini rugi besar. Satu, dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya. Yang kedua, dia mendapatkan dosa. Terus gak oleh pahala, malah oleh dosa. Ya, jadi makanya harus hati-hati. Kemudian ada lagi di sini terakhir, berprasangka buruk. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama hamba. Ya, enggak boleh. Kok wong iki kok moro-moro sugih ya, jangan-jangan wong iki ya toyol gitu, atau mohon maaf ya, misalnya bahas sekarang itu open BO misalnya. Nah, ini juga enggak boleh kayak gitu. Kemudian suudzon, jual diri. Nauzubillah. Itu enggak boleh kayak itu. Kemudian juga berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu ya. Putus asa dari rahmat Allah, tidak merasa dosanya besar, kemudian dia sudahlah saya tidak mendapatkan rahmat dari Allah, itu enggak boleh juga. Kemudian hasad atau iri. Hasad atau iri yaitu tidak senang dengan kenikmatan yang didapatkan oleh muslim yang lain. Ya. Tidak senang misalnya kalau tetangganya bisa beli sepeda motor baru, beli mobil baru, bangun rumah baru. Kan beberapa sekarang itu kan media sosial kan kayak gitu kan. Tetangganya bangun rumah nggak senang. Nah, akhirnya apa? Diungkapkan itu. Jadi dia tidak senang dan dia mengungkapkan, menghalang-halangi. Bagaimana caranya supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut? Ini tidak boleh. Ada lagi sebenarnya, termasuk maksiat hati adalah ujub. Ya, bahasa Arabnya al-ujbu, ujub. Ujub itu apa? Ujub itu adalah merasa bahwa perbuatan baik yang dia kerjakan itu muncul dari dirinya sendiri dan dia lalai dan lupa bahwa itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gimana itu? Misalnya orang dia mungkin nggak ngomong, tapi ini kan penyakit hati ya, penyakit hati. Dia merasa pokoknya sak jamaah ini nek gak ono sing teko paling isuk nek gak aku. Itu namanya ujub itu. Dia nggak ngomong, tapi dia merasa lupa kalau itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ini yang rajin ke masjid kalau nggak saya ini. Nggak ada yang bersedekah rutin istiqomah kalau nggak saya. Nggak ada yang penampilannya islami banget kecuali saya. Lupa. Ya. Jadi dia merasa ini keistimewaan dia, lupa bahwa itu adalah
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati ini. Para jamaah yang dihormati oleh Allah. Jadi kita hamba ketika mengerjakan ketaatan, entah itu sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa sholat malam-malam kok bisa bangun, ya, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa. Kalau orang lupa sehingga dia melihat itu keistimewaan dia, gak ono sak jamaah iki nek sing istiqomah sembahyang bengi nek gak aku. Dia nggak ngomong, tapi dia merasa dalam hatinya. Itu namanya ujub. Ini penyakit hati. Hati-hati ini para jamaah. Jadi itu termasuk maksiat hati. Sana nak, sayang. Ke bunda. Celuk enda. Jadi itu termasuk maksiat hati. Berikutnya kita akan berpindah ke maksiat anggota badan. Anggota badan itu ada mulut, ada tangan, kaki, mata, telinga. Ini masing-masing harus kita jaga. Jaga kesehatannya juga kita jaga jangan sampai terjatuh kepada perbuatan maksiatnya. Tangan ada maksiatnya, kaki ada maksiatnya, mulut ada maksiatnya, mata ada maksiatnya, telinga ada maksiat juga, kemaluan juga ada maksiatnya juga. Harus hati-hati ini. Ini ringkas saja ini, saya sebutkan ringkas. Kita akan memulai dengan maksiat perut. Perut ada maksiatnya. Apa maksiat perut? Memakan barang-barang yang haram. Ini maksiat perut ini. Barang-barang yang tidak halal. Jadi kalau dimakan, makan harta riba, makan barang-barang yang tidak halal, ini berarti dia sudah bermaksiat perut. Makan bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang disembelih bukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Itu namanya bangkai. Ya. Atau binatang yang nggak disembelih sama sekali namanya bangkai. Hati-hati sekarang ibu-ibu. Saya kemarin tuh lihat ada warung begitu kan. Warung sambel-sambelan. Ya. Ada daging, ada ayam, ada nggak daerah sini, daerah Jogja atau mana begitu. Menarik begitu. Disepil. Sekarang kan sepil-sepil kan. Sepil itu apa? Sepil itu ditampakkan ini begitu. Ya. Jadi ditampakkan, divideokan begitu. Jadi diperlihatkan hidangan meja besar begitu. Kemudian ditampakkan ayam. Ayam ini utuh begitu. Kemudian lehernya melingkar begitu. Saya perhatikan, loh, kok nggak ada bekas sembelihannya ya? Nggak ada bekas sembelihannya. Saya ulang lagi videonya. Akhirnya mau saya komen, ternyata memang nggak ada bekas sembelihannya di ayam tersebut. Lah yang seperti ini, ibu-ibu, tidak alias seenak apapun. Ya, semewah apapun restorannya, dimasak seenak apapun, selengkap apapun bumbunya, ya, itu hukumnya adalah bangkai, tidak boleh tidak boleh dimakan. Kita harus hati-hati ini. Itu namanya bangkai. Ada orang misalnya nemu ayam tetangga sudah mati, tapi matinya barusan masih anget, sudah mati, kemudian rek, daripada mati sama dia dibeteti dan seterusnya, dibuat soto, dibuat geprek misalnya, ini bangkai, tidak boleh. Makanya harus hati-hati kita itu. Jadi kalau misalnya mau masuk ke rumah makan, itu pastikan tempatnya itu adalah ya halal. Orang-orang yang kita tahu atau terkenal halal itu sudah bisa kita makan. Beberapa tempat itu kayak gitu ibu-ibu. Kan panjenengan juga pernah dengarkan berita beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu investigasi misalnya. Ternyata orang bikin bakso dagingnya dari dan seterusnya macam-macam. Naudzubillah. Jadi harus hati-hati. Itu bangkai. Ya, kalau dimakan ya, kalau enggak tahu sudah itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau teledor angger makan, ya itu jangan enggak tahu. Kita harus memastikan terlebih dahulu. Tuh. Kemudian makan harta riba. Yang kemarin sudah kita sebutkan ya, riba ya. Riba ini adalah setiap keuntungan yang diambil dari hutang, itu riba. Ini tidak boleh dimakan. Hukumnya haram, termasuk dosa besar. Minum khomer itu juga termasuk dosa besar ya. Khomer itu adalah perasan buah anggur yang dibiarkan, kemudian dia berproses begitu,
keluar semacam busanya begitu. Lah ini dalam tahapan tertentu ini menjadi khomer. Maka ini hukumnya adalah haram. Haram untuk dikonsumsi, ibu-ibu. Paham ya, khomer ya ibu-ibu ya. Nah, atau tua itu, arak itu hukumnya sama. Seperti itu. Saya tambahin lagi. Makan harta curian itu juga hukumnya sama ya. Jadi misalnya anak-anak ngambil mangga tetangga, atau ada orang ngambil mangga tetangga, ambil batu dilempar, jatuh diambil, nggak pakai izin. Nah, ini dimakan, dibuat rujaan. Nah, ini hukumnya haram, termasuk makan harta curian ya. Makan sesuatu yang najis. Makan sesuatu yang najis. Nggak boleh juga. Yang saya kasih contoh dulu itu didah itu. Itu kan darah kan? Darah najis ini nggak boleh, ibu-ibu. Darah najis. Makan harta anak yatim juga nggak boleh. Makan sesuatu yang menjijikkan. Makan sesuatu yang menjijikkan. Nggak boleh. Ya. Serangga-serangga itu, makan yang najis tadi contohnya anjing. Ternyata ada orang itu, kemarin saya buka di Facebook begitu. Jadi bikin rawon jamu katanya. Jadi ditanya, ini daging apa ini? Ini daging guguk katanya. Naudzubillah. Dan ada itu, katanya dibikin jamu atau apa. Itu nggak boleh para jamaah, nggak boleh. Jadi harus hati-hati ya. Jadi itu para jamaah sedikit tentang maksiat perut. Mudah-mudahan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam maksiat ya. Ya, kita jaga anggota badan kita supaya diberikan kesehatan oleh Allah dan kita tinggalkan hal-hal yang merupakan perbuatan maksiat. Jadi demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo apabila ada yang mau ditanyakan silahkan.